Saudara-saudara sekalian, sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan liturgi yang telah dipersiapkan oleh Majelis Jemaat Rantai Pangli. Kita akan bersama-sama sehati sepikir dalam ibadah penghiburan yang kedua pada sore hari ini. Dan bagi kelompok paduan suara yang akan menyanyikan lagu, boleh bernyanyi di depan menghadap ke mimbar, boleh juga di samping mimbar, apakah samping kiri kanan. Yang pasti diharapkan pujian berada pada posisi jemaat. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Apa dunia ingatlah namanya, surga surga yang bakal kamu Thomas susah sangat kamu pematanan umpa mulai malaki sangat namporanu delilo malaki sanana kasedean surga. Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita berdoa untuk pembacaan Alkitab yang adalah untuk pemberitaan firman Tuhan. Disilahkan kepada adik-adik PPGT Jemaat Rantai Pangli untuk memuliakan nama Tuhan. Langkah Tuhan pono susah syawai mata, aturan lulus soyak sumangat. Nah kau susah galuang pari, sabada dosa ora pena makara. Bating tona angin mamaran mata, Reongli ora kamu doso inaya. Indah ora ika lagi di umparampun, mati mandari o ambe masoka. Salekan puan lantai mabanda na susah sarogi, tanding talingani mating peng kamu yakin. Menolomokan puan si sola kamagasangki, lendo dan manapaka diomai padiki. Salekan puan lantai mabanda na susah sarogi, tanding talingani mating peng kamu yakin. Menolomokan puan si sola kamagasangki, lendo dan manapaka diomai padiki.
O ambek masokan liu kaboro, ambek ki puang matua do suruga, buntu batungki siap pentirarungan matotoki, belanda sadia mukanyite anak-anakni, urangi tu kada maseromi, mak tetelan sangan nakua Yesus, ki masambayang mati olo malak bikni, amin. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa bahagian dari kitab Filipi yang saya akan bacakan untuk kita semua. Karena tadi malam sudah dibacakan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, maka beberapa bahagian dari keempat pasal yang akan saya rangkumkan dalam beberapa ayat saja. Di pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30 demikian. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan pasal 4 ayatnya yang ke-11 dan 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kitab Filipi ini adalah surat yang betul-betul menggambarkan bagaimana kehidupan seorang pelayan. Maksud itu kasih ulangan na soal pemapatongan tu mangka na parampuan kareba kaparanuan yang menutupi juga sebagai penampakan relasi kita dengan Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang begitu sibuk. Yang pertama sidang jemaat adalah begitu jelas di sini bahwa Rasul Paulus mengungkapkan kumua inang tontong lang agan kaparanuan pasulang katuan na kombongan Filipi yatu penanda yatu katuan na sombo kaparanuan bersukacita. Ternyata Rasul Paulus sedang dalam penjara karena pekabaran Injil di Roma, sambil menunggu keputusan apakah bebas, apakah harus menerima keputusan pengadilan Roma, pengadilan Roma untuk dihukum. Kita tidak ingin kecipratan nama baik kita terganggu dengan orang-orang yang dimasukkan dalam lingkungan seperti itu. Tetapi ternyata Rasul Paulus mampu mengatakan kepada jemaat Filipi semua, ketika dia berdoa, dia bersukacita. Ketika dia mengingat pekabaran Injil yang dia sudah lakukan, dia tetap bersukacita. Kumaya ketawatuan kerindo di kamasei,
Malaskan dikamayai lan makrupa-rupa dan dipasonggolan terupa. Dia adalah Lydia pada zaman ketika dia menerima berita Injil itu, bahwa di Filipi yang pertama menerima dan bertobat adalah seorang perempuan, seorang ibu yang kemudian melahirkan beberapa anak dan dipanggil nenek Yotam. Sundun rongkoenan. Kumua ini adalah gambaran iman seorang ibu, seorang nenek dalam menerima anugerah keselamatan melalui pekabaran Injil. Jadi semua yang terungkap dalam kondisi Rasul Paulus adalah sangat terbalik dengan kita. Biasanya di kau itu paran mepetan tu rambut tuka. Itu mepetan atau kumua. Mengapa dia bisa sampai pada kondisi seperti itu dalam mengalami pergulatan yang amat-amat ini, dalam mengalami penderitaan yang amat-amat ini? Siapakah Tuhan yang telah memilihnya dengan otoritas yang sangat-sangat tidak bisa diganggu-gugat? Ternyata dia dipilih secara mutlak oleh Tuhan Yesus. Ketika dia bertanya, siapakah engkau? Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah Kristus yang engkau aniaya. Sebagai suatu anugerah. Anugerah di balik kebutaan. Anugerah di balik ketidakberdayaannya sebagai seorang pemimpin masyarakat. Yesus menjadi pria, laki-laki yang tidak berdaya, tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan. Dan ini cara Tuhan untuk menganugerahkan sesuatu yang lebih mulia daripada apa yang dimiliki sebelumnya sebagai seorang intelektual, seorang pemimpin, seorang kelas 1 di tengah-tengah kehidupan Yahudi. Dalam mengenal Kristus itulah Bapak Ibu sidang jemaat akan menjadi juga introspeksi atau masukan bagi kita, pemberitaan bagi kita bahwa sekalipun Kristus adalah anak Allah sendiri yang pada dirinya ada kemuliaan sebagai Allah, tetapi itu tidak menjadi milik yang harus dipertahankan sejajar dengan posisi manusia yang berdosa. Dan ini kemudian tidak hanya datang tetapi menyelesaikan sampai tuntas dari posisi yang terbaik dalam tatanan kehidupan sosial suku Yahudi. Dirubah Tuhan untuk mendapatkan tugas sebagai pekabar Injil atau Rasul. Dia juga ternyata menawarkan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus pada posisi sebagai anak Allah yang kita semua untuk ditempatkan pada posisi kumua di pator roto makaka ki jorono pong matua to makaka lan pasanan kumua to makaka dalam arti maindan. Yang segala kuasa surga dan bumi ada padaku, kata Tuhan. Ini diulangi oleh Rasul Paulus dalam pekabaran ini hal yang pertama ketika dia menikmati hidup sebagai nubuki pasangan tengko mak pasangan yang udah disorongan pulang kalena sangat pun doan dimintu sangat. Nah, diulang ditele-tele lah dipaten napolalan apa na angak duka nakotken na pakulle unolai kamatian apa kini bahasa itu surat madatu mamali duka larang tolako kamali bangunan comai kamatian kumua inang lana pasiria ki kamarapasan lan wahyu, tidak ada lagi ratap dan tangis. Ini pengharapan anak-anak karena mengenal Tuhan Yesus sejak dari dalam kandungan, masa kecil, masa remaja, masa pemuda, dan sampai pada hari ini. Siapapun yang ada hubungannya dengan sejarah hidup kita, baik secara pribadi juga dalam persekutuan satu keluarga.
Selamat untuk keluarga. Tuhan memberkati kita dan seluruh rangkaian acara di tempat duka ini akan mengarah kepada Sundun Rongkota Solanasang Lansangan Napuang Yesus. Penama sallo untun biki. Amin. Waktu kecil ibunda pelihara, hidup senang di atas pamannya. Ronta dan tangis pun diredakannya. Kasih ibu menjaga anaknya. Jauh melebihinya, sabarkan dunia demi cintanya. Tak mengeluh di dalam sengsaranya, hanya ampunan yang diberikannya. Kasih juga terlebih indahnya, kasih tiada bandingnya. Hidup ini di dalam tangannya, berharaplah kepadanya. Seindah sang hidupku di sinari, sedalamlah kasihnya padaku. Sejuk terasa gerakan Tuhanku, membimbing perjalanan hidupku. Diaturnya langkah hidup ini, dihitungnya kan segala usia. Selai rambut pun tak akan gugur, bila itu bukan kehendaknya. Kasih juga terlebih indahnya, kasih tiada bandingnya. Hidup ini di dalam tangannya, berharaplah kepadanya. Paulus, seperti Pandelostre 100 tahun yang lalu di daerah Toraja ini, kita juga akan mengambil bahagian dengan pengumpulan persembahan, yaitu pendukung pekabaran Injil. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Kasih disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Susi komenti
menaikkan doa syafaat waktu pas sembayangan pangando waktu pas sembayangan sama lele. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Halik alam semesta. Oleh karena pekabaran Injil, kami boleh mengaminkannya sampai pada hari ini, bahkan seterusnya dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami, bahwa Tuhan memanggil Rasul Paulus, bahkan untuk daerah Toraja ini Tuhan telah memanggil Van der Ostre bersama dengan keluarganya, mengalami anugerah keselamatan, dan Tuhan berkenan sehingga putra-putra Toraja boleh menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan kepada kelompok. Khawatir akan hidup ini, karena Tuhan selalu beserta kita. Hidup ini selalu berganti, terkadang hidup kita senang, terkadang pula hidup kita susah. Itulah kehidupan dunia. Bila hidupmu banyak cobaan, kuatkanlah imanmu kepadanya. Mintalah selalu di dalam doa, Tuhan pasti dengar doamu. Tuhan selalu beserta kita menghadapi cobaan yang datang. Tuhan selalu beserta kita dalam kehidupan ini. Serahkan kekhawatiranmu padanya, Tuhan akan beri kelegaan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku, maka amanlah jiwaku. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita, dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Semuanya,
pengacara yang memberi saya kesempatan untuk mewakili keluarga menyampaikan sepatah dua patah kata berkenaan dengan ibadah syukur atas dipanggilnya Tuhan Yang Maha Kuasa, Ibunda kami yang tercinta Niotam. Tabe lako Indo ambil solanasang lan tondok pali tun kasangana, khususnya Indo ambil lan talu saruan. Tabela ko majelis gereja, ibu pendeta majelis gereja dan jemaat. Pertama, ungkapan terima kasih kami yang tak terhingga kurus semangat ki boleh paraya tu mamalina mintu keluarga laka kami keluarga, khususnya ibu pendeta dan majelis gereja yang sudah berturut-turut beberapa kali ibadah memberi penguatan kepada keluarga, yaitu kada kaboro itu di Ambo Nambo ibu pendeta di kata baik semua merupakan Papa Kata Tunggal yang tergabung di dalam tim kerja yang solid sabah disadari betul semua yang kata kami salanasang na lama buku apa kan betapa bangganya hati saya melihat karya buat tangan dari adik-adik saya yang memang jago-jago di kampung kita ini, sehingga memberi nuansa Malawi. Saya satu kali mengikuti rapat beberapa waktu yang lalu, side plan dari lokasi ini cukup tingkat kesulitannya tinggi, tapi melalui sentihan tangan yang terampil dari Bapak Ibu sekalian, Kuku Adinda, sehingga memberikan satu hasil yang sangat maksimal. Ya telah terima tamu siang itu dini ada keseluruhan luar biasa. Kutolak pada bersemangat. Ya tetap karena meliran yang sudah ditunjukkan selama persiapan sampai saat ini masih taruhan ala kemasiang dalam landaramboy ki batu pira-pira tol Malawi atau di Pangke di Republik ini ada beberapa menteri, gubernur, bupati, wali kota. Mungkin kali ini
samping acara-acara yang lain pada waktu-waktu yang lalu juga ngeremboi Tokapua. Tapi kali ini dirasakan keluarga semua luar biasa. Bisa saya katakan senga. Cendek sana. Artinya ya orang lain juga lain, tapi ini juga senga, ini juga lain. Ketua Lepak Papua melalui tim yang sudah bekerja solid selama ini, kami patardo maksimal nama siang. Kumamba dikuan terima marampa itu torampu atas solanasa. Tadi saya dengan adik saya Endi, sedikit saya akan mundur ke belakang. In memorial ibunda yang terkasih. Jadi Edi dan adik-adik kami merasakan betul Pak mana pakai di tendek Pak tendek na Indo dalam nyanyian Timang-timang anakku sayang selalu terucap kata Denno Pak nakasahul itu anak Denno Pak nada ditahu itu anak. Saya waktu SMP SMA banyak main di rumah ini, belajar bersama dengan adik-adik. Perasaan mama selalu melarang masih kolatong kumpia. Dan buktinya bahwa sekalipun mama ini tidak sekolah, tapi dia paham apa arti sekolah. Berarti ia tuh pandangan jauh ke depan dimiliki oleh orang tua. Buktinya bahwa semua anak-anak sarjana, dari semua yang sarjana ini saya patut memberi apresiasi kepada adik saya ini yang muka kata memang mesti dalam keluarga ada yang namanya kena kemarin ke kapten kesebelasan, terus berikutnya nanti jadi manajer. Doa restu mama natong apa tuh penanin na sekolah minggu. Kemudian doa ibuku itu selalu kata-kata kemudian numpak tanahku. Karena bisa pakai sifat ada atau mama, saya mau bilang betapa bahagianya mama. Kemudian berikutnya bahwa tadi saya tanya Edi, mama pasnya umur berapa ya? 70 tahun na. Namanya Selino. Yang satu perjalanan yang panjang. Di dalam kitab juga kok memang pada itu tuh kesukaan. Lebih dari itu bonus. Jadi nanti ya temuan yang baikku dia hanya menjalani bonusnya saja.
Tidak tahu bonusnya kapan berakhir. 70 tahun waktu yang pas menurut ukuran kepotongan. Jadi ketua oleh Pak Kupua masantang na lako adingku Eli dan adik-adik. Memangnya membatan atau tuh anak. Dan juga ketua anak biasa kian malas tahu. Tidak mau tahu. Tapi Eli dan adik-adik tahu. Kak Bomo, betul Pak Kukur semangat tuh. Pak Keboro, Tanda Pemali, laku kami sekeluarga khususnya laku ambek ku Neotam. Neotam ini bapak adik itu kalau di Papua. Jadi anak kami di Papua Yanna Mure mami natawangan tak pen di Mure di Kuya Indo ambek. Yang membedakan hanya saja ditambah semua ambek matua atau ambek mangura. Itu artinya dia posisi kakak atau posisi adik. Ya kan kami lako ya to sampisan no kapay kali ko man kasi sampo pisan. Bisa ngapa sila ito to. Jadi pada mato semangat na masambah yang kalau pamatua din lupa na yato Allah masyang na kami saya kita pun kata sawangasan. Terima kasih Pak. Tabe lako kita sawangasan. Lako tama perintah pandita hisola sangayakan na kupotong tuan na siya silu sawangasan. Kukwa salamat si tamu-tamu salamat bumi salamat si tamu-tamu lan telu baba madusen ton bakal makarorong lako kita salangasan dan pa dua palak parampo lako kita salangasan ya motu hari esok ya temas yang lako atau mengurang kayak bisa jam 6 atau jam 7 ya teh nanti kayak bisa sudah steril sapa ladaran puiki atau membela sundurnya rongko na teh indo ngarampu itu membela naya tularang pemasyang Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja bersama 3 dirjen, kemudian Gubernur kalau tidak salah 19 yang berita pertama, tapi kemungkinan 13 atau 12 yang hadir besok. Bupati kalau tidak salah yang tadi sore saya dapat berita mungkin 32. Jadi bisa dibayangkan tutor saya tamasyan to ke bisa ya tekam to mengura la tapi masyarong itu lupa apa anta pakai tu nasang atau lili naseta artinya lama sero-sero tu pakiantah ya tu di Puambena kalau no ko mido alang to ami mak persapu sabab budaya teh. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak salah
tamu yang akan datang sekitar 200 orang, ditambah lagi dengan tamu dari Kabupaten Toraja Selatan dan Utara. Jadi bisa dibayangkan kira-kira ada 300-an lebih. Oh ya, malah Tangaran Solangasang atau sahabat aku mendesana sang waktu Rambu Solo Indah Toraya baru kali ini akan dihadiri lana tongkon nih toluar atau pejabat yang luar biasa banyaknya, khususnya kita Indah Pangalito tasambuti secara positif. Makanya kebisa kita turun tangan nasang tapi masih ngateli babatan aku perampal aku kita Solangasang kurang lebihnya mohon dimaafkan.